Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan tipikal perempuan. Jadi begini saudaraku, kita tahu bersama bahwasanya Jenderal Bintang 1 itu sangat patuh terhadap Jenderal Bintang 2 karena garis komandonya ya. Kemudian Jenderal Bintang 2 itu sangat patuh terhadap Jenderal Bintang 3. Dan Jenderal Bintang 3 itu sangat patuh terhadap Jenderal Bintang 4. Namun apakah saudaraku tahu bahwasanya Jenderal Bintang 4 itu sebenarnya patuh terhadap Jenderal Bintang 5. Jenderal Bintang 5 itu adalah istrinya Jenderal Bintang 4. Jadi sehebat apapun seorang Jenderal Bintang 4 itu masih kalah dengan Jenderal Bintang 5. Yang pada akhirnya biasanya Jenderal Bintang 4 itu mencari Bintang 7. Itulah kehebatan perempuan. Jadi pembahasan tipikal perempuan kali ini saya akan mengambil contoh beberapa perempuan yang berhasil menjadi gambaran lah atau menjadi sampel dari sekian juta sekian banyak perempuan. Yang pertama, ada perempuan yang baik tetapi di tempat yang tidak baik atau di tempat yang buruk. Siapa perempuan yang dimaksud? Perempuan yang dimaksud adalah Siti Asyah. Siti Asyah itu merupakan seorang perempuan soleh yang Allah tempatkan di kerajaan Fir'aun. Apa maksud Allah menempatkan Siti Asyah di kerajaan Fir'aun atau di lingkaran Fir'aun? Karena Allah sudah merencanakan bahwasanya nanti Musa atau Nabi Musa alaihissalam itu akan datang kepada Fir'aun. Kisah tentang Fir'aun atau tentang Nabi Musa yang meruntuhkan kerajaan Fir'aun itu sudah sangat populer, jadi tidak perlu kami ceritakan. Tapi pada prinsipnya keberadaan Siti Asyah di kerajaan Fir'aun yang kemudian mendidik dan membimbing Nabi Musa untuk menjadi seorang yang seperti yang sudah Allah rencanakan itu berhasil. Maka dari sini gambaran yang pertama tentang Siti Asyah adalah betapa begitu pentingnya peran perempuan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Salah satu contoh realnya adalah Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa berada dalam lingkaran atau dalam keluarga yang tidak baik atau bahkan tidak beriman kepada Allah, tapi berkat bimbingan dari Siti Asyah, maka Nabi Musa tumbuh menjadi seorang yang bertauhid. Jadi yang pertama adalah perempuan yang baik yang berada di tempat yang tidak baik. Yang kedua, ada perempuan yang baik di tempat yang baik. Perempuan yang baik di tempat yang baik ini contoh realnya adalah Siti Hajar dan Siti Sarah. Siti Hajar yang kemudian menurunkan generasi Ismail sampai ke Rasulullah, dan Siti dan yang satu lagi itu adalah yang menurunkan Ishak sampai ke Bani Israel. Kedua istri Nabi Ibrahim ini merupakan contoh istri yang solehah, istri yang baik yang berada dalam lingkaran atau dalam keluarga yang baik.
Jadi Siti Hajar menurunkan generasi Ismail dan Siti Sarah itu menurunkan generasi Ishak sampai ke Bani Israel. Dua-duanya merupakan contoh perempuan yang baik dalam lingkaran atau dalam keluarga yang baik. Makanya ketika kita sholat itu selalu menyebutkan dalam tasyahud itu wa'ala Ali Ibrahim, karena Ali Ibrahim atau keluarga Ibrahim menjadi contoh keluarga yang sempurna. Kemudian ada juga contoh perempuan yang awalnya tidak baik tetapi kemudian menjadi baik dan diselamatkan dan berada dalam tempat yang baik, yaitu Siti Zulaikha ketika berusaha untuk melakukan hal yang tindakan asusila kepada Nabi Yusuf. Awalnya Siti Zulaikha itu adalah tipikal perempuan yang tidak baik. Namun kemudian karena keteguhan Nabi Yusuf, maka keteguhan keimanan Nabi Yusuf itu bisa menyelamatkan Nabi Yusuf dan juga bisa menyelamatkan Siti Zulaikha. Maka perempuan yang awalnya tidak baik tapi kemudian menjadi baik dan ada dalam lingkaran yang baik, contohnya adalah Siti Zulaikha dalam lingkaran atau dalam keluarga Nabi Yusuf. Kemudian ada juga perempuan yang baik, perempuan yang tidak baik tetapi berada dalam lingkaran yang baik. Perempuan yang tidak baik dalam lingkaran yang baik, contoh realnya adalah keluarga Nabi Nuh, istri Nabi Nuh. Nabi Nuh itu merupakan nabi yang memiliki 4 anak dan salah satunya adalah Kan'an yang paling populer. Itu memiliki istri yang tidak beriman dan anak yang tidak beriman. Jadi walaupun yang 3 ikut Nabi Nuh, tapi yang 1 yang Kan'an ini ikut ibunya. Jadi memang yang pertama perlu kita pahami bahwasanya peran ibu dalam mendidik dan membesarkan anak itu sangat penting. Yang kedua, dalam kasus Nabi Nuh terkait dengan istri dan anaknya, di situ sebenarnya Nabi Nuh sempat ditegur oleh Allah. Kenapa demikian? Karena begini saudaraku. Pada saat Nabi Nuh ini adanya di Ambarawa ya. Sudah saya jelaskan di video tentang Nabi Nuh. Karena kapalnya itu dibuat dari pohon jati yang ditanam di daerah Blora, di Cepu. Jadi pohon jatinya itu sangat kuat karena mengandung minyak. Jadi Nabi Nuh ketika sudah berkhutbah atau menyebarkan agama selama 300-an tahun lebih dan tidak ada yang mau beriman, akhirnya Nabi Nuh meminta azab kepada Allah untuk umatnya yang tidak beriman. Tetapi di sini kemudian ketika Nabi Nuh menyadari bahwasanya istrinya tidak ikut ke dalam kapal, itu ada perasaan menyesal terkait dengan permohonan azab itu. Jadi Nabi Nuh menyesali tentang permohonan azab itu. Karena penyesalan Nuh terhadap azab itu, maka kemudian Allah menegur. Menegurnya seperti inilah kurang lebih. Hidayah itu urusanku, kata Allah begitu. Tidak ada satupun yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun. Walaupun Nabi Nuh adalah seorang rasul, tetapi Nabi Nuh tidak berhak untuk memberikan hidayah kepada siapapun, termasuk kepada istri dan anaknya. Maka pada saat itu Nabi Nuh diberi pilihan, mau milih anak dan istri atau mau milih Allah. Nah, baru di situ Nabi Nuh sadar bahwasanya penyesalannya terhadap peristiwa atau penyesalannya terhadap permohonan azab itu adalah sesuatu yang salah. Jadi ada beberapa nabi dan rasul yang memang bertindak hilaf kemudian menyesali, seperti halnya Nabi Yunus, seperti halnya Nabi Nuh. Nah, jadi istri Nabi Nuh adalah sosok contoh perempuan yang tidak baik tetapi ada dalam keluarga atau lingkaran yang baik. Kemudian kalau sosok perempuan yang tidak baik dalam lingkaran tidak baik, saya pikir tidak perlu kita bahas ya, karena itu sangat banyak sekali lah
sangat banyak sekali. Jadi 3 sampel ini bisa menjadi gambaran bagi kita, terutama untuk kita sebagai pemain, untuk kaum laki-laki. Yang pertama, bahwasanya peran seorang ibu itu sangat penting. Yang kedua, sebagai seorang suami atau laki-laki itu sebenarnya tidak memiliki hak apapun, tidak memiliki hak terkait kedirian seorang istri. Maksudnya hidayah itu milik Allah gitu loh. Jadi seorang laki-laki atau seorang suami hanya berkewajiban untuk memperbaiki diri, untuk memberikan contoh dan mengajak dalam kebaikan. Adapun hasilnya jangan dipaksakan. Karena apa? Karena hidayah itu milik Allah. Jangan sekali-kali melakukan kekerasan atas nama itu, karena itu anak dan istri itu hak kepunyaan atau hak Allah. Tidak bisa siapapun, bahkan sekaliber Nabi Nuh pun tidak bisa membuat istrinya beriman. Jadi rapihkan diri, bersihkan diri, perbaiki diri, kemudian berikan contoh yang baik. Semoga istri, anak dan keluarga kita menjadi ikut baik. Demikian terkait 3 sosok contoh perempuan yang bisa kita jadikan sebagai gambaran atau cerminan. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.